Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh pada Minggu malam. Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi, hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi kejadian untuk menenangkan penonton. Aksi ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo yaitu NDX, AK, Phil Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya ketiga band tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Kasat Reskrim Polresta Tangerang mengatakan akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa kericuan tersebut. Dikatakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Pastinya dari pihak penyelenggara akan kami panggil karena itu terkait dengan kewajiban penyelenggara kepada konsumen. Hingga kini polisi masih mencari provokator penyebab peristiwa ricuh serta pembakaran tersebut terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Kawasan wisata Puncak mencekam pada Senin siang. Masa pedagang menolak direlokasi karena tak dapat menampung semua pedagang yang ada di kawasan wisata Puncak. Akhirnya masa pedagang yang kecewa dengan upaya penertiban yang dilakukan Pemkab Bogor melampiaskan kemarahannya dengan cara membakar bangunan dan lapak dagangan. Bukan hanya itu, masa melemparkan barang dagangannya ke jalan raya. Isak tangis pun pecah setelah Satpol PP menggunakan alat berat meratakan bangunan semi permanen milik pedagang kawasan Puncak. Sebelumnya pada Senin pagi kericuan terjadi di res area Gunung Mas Cisarua Bogor. Bahkan sempat terjadi kericuan antara petugas gabungan polisi, TNI dan Satpol PP Kabupaten Bogor hingga terlibat saling dorong. Ini kalau nggak ada pedagang, waktu longsor, jam 2 malam, siapa? Polisi atau Satpol PP atau ada yang ngasih ini? Ini pedagang yang berjasa, bukan pengen punya jasa. Kenapa hanya pengembang yang punya duit? Tapi harus dilagi positifnya. Sementara itu, menurut PJ Bupati Bogor, penertiban dilakukan berdasarkan perda yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015 lalu bahwa sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Pemda Kabupaten Bogor juga telah memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk berjualan di rest area. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Inilah video berisi rekaman detik-detik jalan amblas yang terjadi di Jalan Sampali, Simpang Jalan Kebun, Medan, Sumatera Utara. Selain pengaruh cuaca buruk, robohnya jalan yang biasa dilalui warga ini diduga karena tak kuat menahan getaran alat berat dari proyek pelebaran parit. Warga sekitar mengatakan peristiwa ini sudah berlangsung selama 3 hari. Jalan roboh awalnya terjadi pada saat hujan deras melanda kota Medan. Warga menilai pembangunan proyek pelebaran parit tidak bermanfaat karena kawasan ini sebelumnya tidak pernah dilanda banjir. Untuk pelebaran aliran sungai, sebetulnya nggak bisa. Apa lo gunanya disempitkan jalan ini? Tapi jalan jadi sempit ya? Nah, jadi sempit. Cuman sini nggak pernah banjir ya? Mana pernah banjir sudah mulai zaman Belanda sampai sekarang. Nggak ada juntung ini. Warga khawatir retakan ini semakin melebar dan berdampak ke rumah warga yang jaraknya dengan proyek hanya beberapa meter saja. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Iwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menangkap pria pemasok narkotika kepada musisi Virgon Putra Tambunan. Informasi ini bersama sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Buletin iNews Malam bersama saya, Reni Arumsari.
Pemirsa, pelaku pembakaran permukiman warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang menyebabkan 9 rumah terbakar berhasil ditangkap oleh warga. Saat ini pelaku tengah diperiksa pihak kepolisian guna mengetahui motif pembakaran. Api pelaku pembakaran permukiman warga di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap oleh warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar. Sejumlah warga yang mengetahui kedatangan pelaku ke rumahnya sempat geram hingga nyaris menjadi amukan warga saat melihatnya. Ramainya warga yang mengerubuni RW setempat langsung mengamankan dan selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian. Ada si blok kelihatan katanya, saya diem aja, tiba-tiba dia datang di sana duduk. Ada yang bilang, "Pak RW, itu si blok." Wah, langsung saya emosi datang sambil. Sebab sini terus saya lapor ke Pak Lurah langsung ke Polsek, langsung diamankan ke Kapolsek. Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, membenarkan bahwa pelaku AB telah ditangkap dan tengah dilakukan pemeriksaan di Polsek Grogol, Petamburan. Pelaku AB telah mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembakaran rumah sendiri hingga merambat ke bangunan lain. Sementara motif pembakaran masih didalami. Dari hasil pendalaman dan penyelidikan yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan untuk diduga pelaku yang melakukan pembakaran terhadap rumah tersebut sudah diamankan hari ini. Ini sudah diamankan, sekarang sedang didalami oleh penyidik. Nanti untuk detail informasinya silakan dikonfirmasi ke Polsek Grogol Petamburan. Diketahui kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada 19 Juni 2024 lalu. Dalam peristiwa ini, sebanyak 9 rumah dengan 60 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria berinisial BA yang merupakan pemasok narkotika terhadap musisi Virgon Putra Tambunan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band yang dinaungi Virgon. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat pada Senin siang membenarkan bahwa Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan seorang pria berinisial BA yang merupakan pemasok narkotika terhadap musisi Virgon Putra Tambunan. Meski tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari tangan pelaku, polisi justru menemukan beberapa puntung narkotika jenis tembakau sintesis yang bekas pakai. Selain itu, dari pengakuan dan catatan transaksi keuangan, pelaku terbukti menjadi pemasok narkotika jenis sabu ke Virgon dan teman wanitanya. Diketahui pula, sosok BA merupakan salah satu kru band yang dinaungi Virgon. BA atau T, teman wanitanya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara B. Kami juga sudah berkoordinasi dengan tim asesmen terpadu dari BNPB DKI Jakarta dan hari ini kegiatan asesmen akan dilaksanakan terhadap 3 tersangka. Polisi kini masih mendalami adanya pelaku lain yang terlibat kasus ini. Sebelumnya, musisi Virgon Putra Tambunan bersama teman wanitanya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari Senin. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan kembali digelar pada 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan.
Jawabannya simpel, sederhana, kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai. Kekecewaan juga disampaikan Ibu Peggy Setiawan. Kartini Ibu Peggy berharap pra-peradilan segera berjalan untuk memutuskan Peggy tidak bersalah. Ya, saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah massa anggota organisasi masyarakat yang sedang berkonvoi terlibat tawuran dengan anggota geng motor di kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Kedua pihak terlibat aksi saling lempar batu dan petasan hingga mengganggu keamanan warga. Video amatir merekam tawuran yang terjadi antara kelompok ormas dengan anggota geng motor di kawasan Tasbih 2, Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Puluhan anggota ormas yang sedang berkonvoi usai menghadiri acara pelantikan melakukan penyerangan terhadap warkop tempat para anggota geng motor nongkrong. Aksi balasan saling lempar batu dan tembakan menggunakan petasan pun terjadi. Bahkan dua mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan mengalami kerusakan pecah kaca akibat lemparan batu. Di PK, cuman ada masuk geng motornya juga lah, ada termasuk geng motor. Karena orang itu sebutkan nama geng motornya juga tadi. Berbatu di sini, pokoknya batu kan di situ aja Pak tadi. Batu sampai situ, lempar batu kena mobil lah tadi, dua mobil kena. Kemarin sudah bubar, jadi nanti malam kita konsentrasi, mungkin tetap melaksanakan konsentrasinya yaitu kegiatan patroli 3. Petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat dan orang tua untuk membimbing serta menasihati anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan tindakan kenakalan remaja seperti geng motor dan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 3 orang pemain judi dan 1 wanita yang menjadi gadis koin diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan. Keempat pelaku ditangkap saat petugas menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat bermain judi di Medan, Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat bermain judi di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan 3 orang pria yang tengah bermain judi dan seorang wanita penjaga yang biasa disebut gadis koin. Dalam penggerebekan tersebut, petugas juga berhasil menyita 2 unit mesin judi jenis tembak ikan. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban mengatakan penggerebekan lokasi judi tembak ikan tersebut atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya praktek judi secara terang-terangan di kawasan tersebut. 4 orang pelaku tindak pidana perjudian atau 303 KUHP dan salah satunya ada perempuan yang berperan sebagai anak koin atau menukarkan koin dengan uang untuk dilakukan para pemain. Seluruh pelaku yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keempat pelaku melanggar KUH pidana tentang perjudian diancam penjara maksimal 4 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah mobil SUV tercebur ke sungai dari atas feri penyeberangan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Seorang kapolsek bersama warga sipil yang berada di dalam mobil berhasil menyelamatkan diri. Namun pemilik mobil justru tenggelam dan ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Warga merekam detik-detik mobil Fortuner berwarna putih tercebur ke sungai Das Katingan dari atas feri penyeberangan di Desa Rantau Asem, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Warga yang berada di atas feri penyeberangan panik saat mengetahui di dalam mobil ada Kapolsek Katingan Hulu, Ibda Ali Harahap, bersama seorang warga sipil yang mendampinginya. Melihat kejadian tersebut, pemilik mobil berusaha membantu namun mobil Fortuner terbawa arus sungai. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu siang. Kapolsek Katingan Hulu, Ibda Ali Harahap dan seorang warga sipil berhasil menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca mobil, namun pemilik mobil tenggelam. Dalam hal ini, mobil yang tadinya mau masuk ke feri penyeberangan ternyata los dan masuk ke sungai. Jasad pemilik mobil baru ditemukan oleh tim SAR gabungan Senin siang dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan mobil ini masih ditangani Polres Katingan dan Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. 1 unit motor di Surabaya, Jawa Timur terbakar seusai mengisi bensin di kios bensin eceran. Beruntung warga berhasil memadamkan api sehingga tidak sampai membakar seluruh badan kendaraan. Mas, motor terbakar mas, nanggone viaduk Ngagli mas. Dengan alat seadanya, warga di kawasan Jalan Raya Ngaklik, Simokerto, Surabaya, Jawa Timur beramai-ramai memadamkan motor yang terbakar. Upaya warga memadamkan api akhirnya membuahkan hasil. Api tidak membesar dan menjalar ke seluruh bagian lain sepeda motor. Api pertama kali muncul dan terlihat dari bagian mesin motor seusai korban membeli bensin di kios bensin eceran. Nyala api di sini ya? Ini habis ngisi bensin apa gimana mas? Oh mau kemana mas ini? Pulang. Akibat kejadian kebakaran motor itu membuat lalu lintas di kawasan Jalan Raya Ngaklik sempat mengalami kemacetan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mengkritik sistem PPDB yang tidak diimbangi dengan jumlah sekolah negeri memadai dan melahirkan praktek jual beli bangku. Puluhan orang tua siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Mereka membawa peralatan dapur dan mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Dalam orasinya, mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi. Sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu, akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi ke ETM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Dinas Pendidikan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Video orang tua siswa di Medan, Sumatera Utara protes anaknya tidak dinaik kelas kepada pihak sekolah viral di media sosial. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara meminta pihak sekolah meninjau ulang tidak naiknya kelas siswa tersebut. Jadi Pak tinggal kelas. Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Sebelumnya anaknya prestasi, Pak? Orang tua siswa kelas 11 IPA sekolah menengah atas di Kota Medan, Sumatera Utara tak terima anaknya ditinggalkan kelas. Orang tua siswa itu mempertanyakan keputusan sekolah yang membuat tinggal kelas anaknya sebab selama ini anaknya merupakan siswi yang cukup berprestasi.
Sementara itu, Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Basir Hasibuan, telah melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah SMA kelas tersebut dan meminta peninjauan ulang terkait siswanya yang tinggal kelas tersebut. Memang banyak teman-teman wartawan yang menyampaikan itu kan Bang 75%. Di aturan sebelumnya memang benar, tetapi di Permendikbud 23 ya tentang kurikulum 2013 itu diserahkan penentuan kriteria itu ke sekolah. Sebelumnya, video orang tua siswa yang mengamuk lantaran anaknya tinggal kelas ini viral di media sosial. Diduga kepala sekolah memiliki sentimen pribadi lantaran orang tua siswa melaporkan dugaan korupsi dan pungli yang dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dibuat resah dengan kemunculan seekor babi hutan yang masuk ke permukiman warga. Babi hutan tersebut sempat mengamuk dan menyeruduk sejumlah sepeda motor yang tengah terparkir. Seekor babi hutan atau celeng di kebun warga di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sempat menghebohkan warga sekitar. Kemunculan babi tersebut membuat resah warga yang sedang beraktivitas. Seorang warga panik lantaran takut diseruduk ketika babi yang berlari kencang ke arahnya. Sejumlah warga dengan membawa kawanan anjing berupaya menangkap babi yang kabur ke area perkebunan. Setelah dilakukan pemburuan selama 1 jam, babi berukuran besar ini akhirnya berhasil ditangkap warga. Babi hutannya dari bawah sini, terus nyebrang ke sini. Terus? Atas, kita juga sempat tarik dari atas, sempat sih mau nabrak juga, mau ditabrak. Kita juga sempat mau jatuh dari motor, pulang ojek. Usai ditangkap, babi hutan tersebut selanjutnya dibawa warga agar menjauh dari permukiman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar pada Senin siang. Dalam sidang kali ini, SYL memberikan keterangan sebagai saksi mahkota. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Hari ini, SYL dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa ex-sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dalam persidangan, SYL mengaku baru mendengar adanya pengumpulan uang dari para pejabat eselon 1 Kementan dalam persidangan. Selain itu, SYL mengaku tidak pernah memerintahkan sekjen Kementan untuk meminta uang kepada para pejabat Kementan guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Saya kira semua apa yang ditanyakan beliau sangat firm, menjawab itu dengan baik, lancar, lugas, tegas. Sementara jaksa KPK menilai apa yang disampaikan oleh SYL tidak lebih dari suatu alibi untuk memperkuat argumentasinya dalam persidangan. Begini, yang pertama kami menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Syahrul Yassin Limpo kita menilainya sebagai keterangan saksi yang juga sekaligus sebagai keterangan terdakwa. Kalau dalam hukum pidana itu, hukum acara pidana khususnya, terdakwa itu mempunyai hak ingkar atau hak untuk tidak memberi keterangan yang sebenarnya. Tetapi kalau kami sudah memiliki begitu banyak alat bukti yang kita hadirkan di persidangan yang mendukung surat dakwaan yang kami dakwaan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Jaksa masih berpegang pada alat bukti dan fakta persidangan untuk menjerat Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Anggita Maura, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Kesehatan Arab Saudi Fahd Al-Jalajal mengklaim pengelolaan medis selama pelaksanaan Haji 2024 berhasil dan berlangsung sangat baik. Lebih dari 1,3 juta jemaah mendapatkan layanan kesehatan selama musim haji tahun ini. Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahd Al-Jalajal, mengatakan sistem kesehatan Saudi melayani lebih dari 465.000 jemaah dengan perawatan khusus. Bahkan pihaknya juga melayani 141.000 lebih jemaah yang tak mengantongi visa haji.
Jalajal juga menyinggung kondisi kesehatan para jemaah secara keseluruhan meskipun suhu tinggi menembus 51 derajat Celcius di tempat suci Mekah. Respon cepat dari otoritas kesehatan serta bantuan dari pasukan keamanan haji berhasil mengelola dan mengurangi dampak suhu ekstrim. Lebih lanjut, Jalajal mengungkapkan jumlah jemaah haji yang meninggal tahun ini mencapai 1.301 orang. Sebanyak 83% diantaranya bukan pemegang visa haji. Mereka melaksanakan ibadah tanpa tempat perlindungan atau kenyamanan yang memadai di tengah suhu sangat terik. Jalajal menekankan upaya signifikan yang dilakukan otoritas yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya suhu panas dan pentingnya tindakan pencegahan. Sebuah laporan telah dikumpulkan, keluarga jemaah meninggal dunia juga telah diberitahu. Proses identifikasi terhadap jemaah yang meninggal telah rampung meski pada awalnya petugas tak mendapat informasi atau dokumen identitas para korban. Para jemaah yang meninggal juga mendapat layanan pemakaman dan penghormatan. Surat keterangan kematian jemaah juga sudah dikeluarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berpetualang menyusuri lereng Gunung Anjas Moro dengan jeep. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, bagi Anda pecinta wisata petualangan, Anda perlu mencoba wisata off-road di lereng Gunung Anjas Moro di Jombang, Jawa Timur. Dengan mengendarai jeep, Anda akan diajak menyusuri lereng Gunung Anjas Moro untuk menikmati pesona alamnya. Seperti inilah keseruan wisata off-road di lereng Gunung Anjas Moro, pilihan wisata baru di Jombang, Jawa Timur yang dapat memicu adrenalin. Setelah berkumpul di lokasi yang telah ditentukan, wisatawan bisa menaiki jeep yang dikemudikan oleh para off-roader pengalaman. Wisatawan akan dibawa menyusuri permukiman penduduk, kebun kopi, perbukitan, puncak kekeh, punggung naga, hingga puncak Gunung Anjas Moro. Sejauh mata memandang, wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat memukau dan keindahan puncak Gunung Anjas Moro dari segala sisi. Pemandangannya bagus banget pemandangannya. Yang paling disukai tadi trip yang mana tadi? Truk ketika naik, terus kita sampai mobil kita tuh mogok-mogok, ditarik sampai mobil yang lain, itu sangat menantang sekali. Sempat ada rasa takut nggak tadi? Banget. Banget. Apa, mau mundur atau gimana tadi? Iya, mau mundur, mau goleng juga. Mau guling-guling ke bawah, itu kan langsung jurang bawahnya itu, Mas. Jadi tapi itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Tarif wisata off-road yang menempuh jarak PP 15 km dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan ini seharga Rp100.000 per orangnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.